kami ingin menjelaskan bahwa video ini merupakan bagian dari tugas akhir yang dibimbing oleh dosen kami, Bapak Charles Bonar Sirait, dengan subjek Public Speaking dari London School of Public Relations, Jakarta. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Gavin Thompson. Hari ini saya kedatangan rekan yang sangat istimewa yang akan mendampingi saya berbincang mengenai strategi pemulihan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021. Selamat pagi Bu Cynthia, silakan perkenalkan diri dulu supaya teman-teman tahu lebih dalam mengenai itu. Terima kasih Pak Gavin atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Heflin, saya seorang mahasiswi dan juga pegawai di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Oke, jadi sesuai dengan tema bincang kita hari ini Bu, yaitu strategi pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana kondisi Indonesia saat ini Bu? Oke, kondisi Indonesia saat ini khususnya mengenai COVID-19, saya sempat cek di website resmi Indonesia, yaitu covid19.go.id, bahwa kasus baru kita sempat menyentuh 10.000 kasus pada tanggal 11 Januari 2021. Dan saya sempat baca berita bahwa pemerintah mengaktifkan kembali PSBB khususnya untuk daerah Jawa dan Bali terhitung sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021. Artinya PSBB ini akan berlangsung kurang lebih 2 minggu ya Pak Gavin. Oke, menarik. Jadi untuk tahun 2020 ini terbukti bahwa PSBB baik total maupun yang 50% itu menurunkan performa ekonomi kita, Bu. Nah, kalau untuk tahun 2021 sendiri, apalagi di awal tahun, kemudian diberlakukan kembali PSBB oleh pemerintah. Nah, itu kira-kira akan mempengaruhi ekonomi kita nggak, Bu? Oke. Apakah ada dampak PSBB terhadap ekonomi kita? Menurut saya iya ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa peraturan PSBB yang sekarang yaitu untuk perkantoran hanya dibolehkan beroperasi dengan kapasitas 30%. Artinya 70% dari karyawan perkantoran harus bekerja dari rumah atau work from home. Dan kita tahu bahwa bisnis mall dan bisnis restoran khususnya di Jakarta itu hanya bisa beroperasi sampai dengan pukul 7 malam. Jadi menurut saya peraturan-peraturan PSBB ini dapat membuat perekonomian di Jakarta melambat seperti itu Pak Gavin. Oke, jadi bisa dibilang bisnis restoran sangat terdampak, kemudian industri-industri yang menggunakan kantor sebagai tempat operasionalnya itu pun sangat terkena dampaknya, Bu. Nah, kalau menurut Ibu berarti apakah ada sektor krusial lain Bu yang terdampak COVID-19 Bu, selain yang tadi baru saya sebutkan? Ya, sektor krusial lainnya yang terdampak adalah mungkin sektor perbankan. Kenapa? Karena sektor perbankan dari data-data yang saya dapatkan, NPL mereka atau non-performing loan atau yang biasa orang awam seperti kita sebut kredit macet, itu meningkat dan itu terjadi hampir di semua bank-bank besar di Indonesia. Apa sih solusi yang mereka lakukan untuk menekan kredit macet mereka? Yang mereka lakukan adalah melakukan restrukturisasi hutang atau keringanan kredit terhadap kreditur. Contohnya saja Bank BCA, restrukturisasi hutang yang sudah mereka lakukan sampai dengan Juni 2020 itu mencapai 115 triliun. Dari angka ini saja kita bisa lihat bahwa ternyata dampak dari COVID-19 itu cukup besar di sektor perbankan di Indonesia. Dan itu baru dari Bank BCA ya, belum lagi dari bank-bank lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti yang tadi Ibu sebutkan adalah sektor krusial seperti sektor perbankan. Ya. Nah, kemudian kalau dari upaya pemerintah sendiri untuk strategi pemerintah sendiri untuk pemulihan ekonominya ini seperti apa Bu di Indonesia? Kalau untuk dari pemerintah sendiri, untuk keuangan ya khususnya, itu Bank Indonesia menetapkan secara stabil menetapkan bunga acuan di level 3,75%
Dan menurut saya itu bisa menstimulasi masyarakat Indonesia untuk bisa kembali membelanjakan uangnya. Dan besar harapan pemerintah bahwa nantinya konsumsi masyarakat akan kembali menjadi baik, akan kembali menjadi semula seperti itu. Oke, kalau menurut Pak Gavin sendiri, apakah ada pengalaman di sektornya Pak Gavin ini, mungkin di bidangnya Pak Gavin, ada dampak nggak nih dari COVID-19 ini terhadap pekerjaannya Pak Gavin gitu? Oke, jadi kebetulan saya bergerak di bidang konstruksi. Saya bekerja di perusahaan konstruksi swasta. Oke, jadi menurut saya COVID-19 ini sangat berdampak terhadap kontraktor-kontraktor besar maupun kecil. Jadi kalau untuk kontraktor kecil, dampaknya itu gimana? Banyak proyek-proyek besar yang berhenti, sehingga mereka pun nggak dapat job dari sana. Akhirnya mereka banyak yang gulung tikar. Itu yang dari yang saya baca di artikel-artikel dan juga mendengar informasi dari teman-teman yang bekerja di satu bidang. Kemudian kalau untuk kontraktor-kontraktor besar, mereka terkena dampak dari, misalkan kita lihat mereka proyek infrastruktur dengan nilai proyek triliunan. Mereka mempunyai target untuk mencapai progres tertentu, kemudian karena adanya COVID-19, adanya pengurangan kapasitas pekerja di lapangan, jadi target ini tidak bisa dicapai sesuai dengan schedule yang ditentukan. Bayangkan berapa banyak kerugian yang dialami oleh mereka. Jadi kalau menurut saya, Bu, untuk solusi apa yang kira-kira bisa berguna untuk sektor konstruksi itu adalah pemberian vaksinasi kepada seluruh anggota terhadap seluruh masyarakat di Indonesia. Ya. Jadi dengan adanya vaksinasi itu saya rasa tidak perlu lagi adanya pembatasan kapasitas tenaga kerja di lapangan yang tadinya 50%, karena adanya vaksinasi boleh kembali ke angka 100% lagi. Jadi target mereka pun sudah bisa tercapai karena adanya kapasitas pekerja yang cukup. Itu menurut saya, Bu. Oke. Berarti cukup berdampak ya Pak di bidang konstruksi. Ya, sangat berdampak. Kemudian saya juga ada sempat dengar Ibu di video lain yang berbicara mengenai SWF ini, Bu, yang katanya membantu untuk sektor konstruksi juga. Ya. Nah, itu menurut Ibu seperti apa, Bu? Oke, saya mau dengar penjelasannya dari Ibu Cynthia. Saya jelaskan sedikit ya Pak Gavin. SWF atau yang biasa kita sebut Sovereign Wealth Fund itu singkatnya adalah pengelolaan dana asing dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri, yang masuk ke dalam Indonesia. Contoh singkatnya seperti ini. Jika dulu warga negara asing tidak dapat membeli properti di Indonesia, nanti setelah adanya SWF, setelah SWF resmi di Indonesia, maka warga negara asing dapat membeli properti di Indonesia. Maka dari itu permintaan properti akan naik. Seiring dengan naiknya permintaan properti, maka proyek-proyek pembangunan di Indonesia akan meningkat. Maka dari itu menurut saya SWF sangatlah menjadi sentimen positif ya untuk sektor konstruksi seperti itu Pak ya. Baik Bu. Kalau Ibu belum memberikan pandangan Ibu mengenai vaksinasi yang akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi kita. Kalau menurut Ibu vaksinasi ini dampaknya seberapa besar dan seperti apa Bu? Dampak dari vaksinasi ini sangat besar ya Pak. Jadi kita tahu bahwa vaksinasi ini justru yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Apalagi kita tahu bahwa vaksinasi ini baru saja Badan POM baru saja memberikan approval terhadap vaksin Sinovac. Dan pemerintah sudah melakukan vaksinasi, sudah mulai melakukan vaksinasi dari tanggal 13 Januari 2021. Saya sangat berharap, besar harapan saya bahwa vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan dapat memulihkan perekonomian di Indonesia seperti itu. Oke, baik Ibu Cynthia, coba akan saya rangkum. Jadi salah satu upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya sektor perbankan dalam strategi pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 adalah restrukturisasi hutang yang dilakukan oleh perbankan. Kemudian mempertahankan bunga acuan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di sektor keuangan, gitu ya Bu ya?
kemudian juga adanya dibentuknya SWF, dan kemudian vaksinasi yang dilakukan serentak di Indonesia. Betul, Bu? Ya. Oke, baik. Jadi seperti itu, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Stay safe, teman-teman.